Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan saya Tuhan menuntun dengan firman ini, ya, yaitu strength in struggle, yaitu kekuatan dalam pergumulan yang kita hadapi. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Kita melihat pergumulan Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Saat itu Yesus akan ditangkap. Yesus akan mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Saudara, Yesus harus menghadapi penderitaan dan maut yang sangat mengerikan, saudara. Memang dia adalah Tuhan. Tetapi ingat, ketika Yesus hadir di muka bumi ini, dia juga adalah manusia. 100% manusia. Filipi pasal yang kedua berkata bahwa Yesus, dia yang adalah Allah, yang memiliki kesetaraan dengan Allah. Perhatikan baik-baik, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi apa saudara? Menjadi sama dengan, kurang keras, menjadi sama dengan manusia. Artinya sebagai manusia Yesus bisa lapar, Yesus bisa haus, Yesus bisa menjadi lemah, Yesus bisa menjadi takut, Yesus bisa gentar, bahkan Yesus bisa mati. Dan Alkitab mencatat saat itu keringatnya sampai mengeluarkan darah, ya. Hematidrosis. Jadi dalam keadaan yang begitu tertekan, stres yang luar biasa, sampai darah itu keluar dari pori-pori, ya, keluar dari jaringan keringat itu, saudaraku. Itu yang Yesus alami. Saudara, dari pergumulan yang Yesus hadapi, kita mau belajar, ya. Mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi pergumulan. Saya percaya setiap orang menghadapi pergumulan, meskipun jenis masalah dan pergumulannya berbeda-beda. Ada saudara yang sedang mengalami masalah yang berat dalam keluargamu. Dan seolah-olah belum ada titik temu, belum ada jalan keluar. Mungkin engkau ditipu oleh teman baikmu sendiri. Sakit luar biasa. Atau mungkin masalah ekonomi keluarga. Sampai sudah gak tahu gimana caranya Tuhan. Selama ini aku sampai gali lubang tutup lubang. Aku punya hutang. Bahkan saya mendengar cerita ada orang yang sampai ditagih oleh debt collector. Ya, kalau dia kredit motor atau mobil itu sampai dikejar, di jalan diberhentikan. Kayak maling saudaraku, karena dia nunggak cicilan motor atau mobil itu. Ada orang juga yang terikat dengan pinjol. Saudara hati-hati ya, jangan pernah main-main dengan pinjol, karena bunganya itu besar sekali. Itu mencekik saudara. Dan kalau Anda sampai terlambat bayar angsuran, maka engkau akan dipermalukan. Saya mengalami beberapa teman, dia nggak bisa bayar dan pihak pinjolnya ini
menyebarkan berita-berita negatif tentang orang ini. Dijelek-jelekin ya. Sampai saya itu pernah berapa kali dapat kiriman SMS juga dari pinjol ini. Saya nggak terlalu dekat dengan orang ini atau saya kenal dengan orang ini. Sampai dikasih tahu, sampai dibilangin ini loh punya hutang sekian-sekian tapi nggak mau bayar. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Atau mungkin masalah kesehatan saudara. Seolah-olah Tuhan aku nggak tahu lagi, kayaknya buntu, kayaknya nggak ada harapan lagi. Saudara, semua pergumulan masalah itu membuat manusia tertekan, membuat kita menjadi depresi. Tapi hari ini Tuhan akan menolong kita. Bagaimana agar kita menang menghadapi semuanya itu. Yang mau menang menghadapi pergumulan, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada dalam pergumulan supaya kita terima kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama adalah mencari tempat yang sunyi. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, Yesus memiliki gaya hidup mencari tempat yang sunyi. Anda perhatikan kalau Anda baca Alkitab. Yesus mencari tempat yang sunyi. Yesus datang ke Bukit Zaitun. Yesus datang ke Taman Getsemani. Jadi Taman Getsemani itu ada di kaki Bukit Zaitun, saudaraku. Di sana Yesus merenungkan apa yang dia lakukan sepanjang hari. Merenungkan pelayanannya dan berdoa, merenungkan apa yang akan dilakukannya untuk waktu-waktu ke depan. Yesus berdoa kepada Bapa. Saudara, hari ini kita belajar bahwa kita pun perlu tempat yang sunyi. Supaya kita bisa fokus. Amin saudaraku. Ya, untuk kita merenung, untuk kita merenungkan dan mencari arti hidup yang bernilai itu seperti apa. Untuk mendengar kehendak Tuhan bagi kita. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yesus biasa melakukan itu. Apakah saudara punya waktu untuk merenung? Apakah saudara juga biasa melakukan itu? Ya, saudara, ada kalanya kita harus retreat, kita harus mundur sejenak, saudara. Doa itu bukan hanya kalau kepepet. Datang cari Tuhan bukan hanya ketika sudah hopeless, gak ada harapan baru doa. Itu sama saja seperti orang itu pakai ban serep mobil, dipakai kalau lagi bocor. Tuhan kita bukan seperti ban serep. Karena itu di tempat ini kita diajar untuk dekat sama Tuhan. Saudara, pergumulanmu itu kecil, tapi Tuhanmu lebih besar dari pergumulanmu. Mungkin ada yang berkata, Pak, pergumulanku banyak, Pak, besar, Pak, masalahku belum selesai, Pak, banyak, Pak, masalah keuangan, bahkan hutangku banyak, Pak. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah kita. Yang percaya tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, karena itu responi firman Tuhan. Ya, kalau engkau hanya merenungkan masalahmu, maka tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu yang terbuka. Tapi hari ini Yesus memberikan kepada kita teladan. Ayo cari tempat yang sunyi, saudara. Doa, merenung harus menjadi gaya hidup kita. Saya juga memanfaatkan waktu. Ya, memanfaatkan waktu kalau saya sedang ada dalam perjalanan. Itu waktu saya banyak merenung, banyak mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang aktivitas kesibukan pelayanan, aktivitas sehari-hari, tanpa sadar itu menyita waktu kita. Kita bisa ngurusi banyak hal, kita bisa excellent dalam pekerjaan kita. Tetapi kita kurang waktu untuk merenung dalam hadirat Tuhan. Saudara, setiap acara di gereja ini yang diadakan, apakah itu ibadah, apakah saudara ikut kul, apakah saudara mengikuti SB, apakah engkau join morning call. Saudaraku, renungkan, tangkap ini baik-baik. Semua itu bertujuan
untuk membawa kehidupan saudara seluruh jemaat, untuk membangun imanmu, katakan amin. Membangun gaya hidup dekat, gaya hidup intim dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau intim dengan Tuhan, bahkan kau gak perlu minta, Tuhan itu akan jawab doamu. Amin. Ya, kalau dijawab doanya mau enggak? Gak ada suaranya. Kalau dijawab doanya mau enggak? Kalau masalahnya ditolong Tuhan mau enggak? Iya, kalau dijawab mau. Terima mujizatnya mau. Tapi kenapa kadang orang dibawa intim sama Tuhan itu susah, saudara. Caranya gak bisa yang lain. Ya, kalau orang dunia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan manusia. Tapi kalau kita hanya berseru dan mengandalkan Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara. Bagaimana dalam waktu-waktu engkau merenung, engkau dekat, engkau intim dengan Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara baca statement berikut ini. Ya, ini DNA gereja kita, ya. DNA gereja kita baca sama-sama, 2, 3, restorasi Pondok Daud. Artinya sama-sama, 2, 3 yang keras. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kurang keras, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Boleh baca sekali lagi mulai prajurit, lebih keras lagi. 2, 3, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mau intim dengan Tuhan, mau merenung, mau menyediakan waktu di tempat yang sunyi untuk kita merenungkan kehidupan kita. Saudara, next kita baca statement ini. Ya, doa adalah pernyataan bahwa aku lemah Tuhan, aku terbatas Tuhan. Tapi kalau orang merasa dirinya mampu, dia tidak akan berdoa. Siapa di sini yang mampu dengan kekuatanmu sendiri? Angkat tangan. Ya, kalau saudara berkata aku tidak mampu Tuhan, aku sudah hampir kolaps nih Tuhan. Jangan hanya berkata seperti itu. Doa, datang sama Tuhan. Cari tempat yang sunyi. Saudara, sebelum pandemi kami berkesempatan datang ke Israel, ke Yerusalem, ya, next. Nah, di sana itu ada satu taman yang disebut dengan Taman Getsemani, tempat di mana Yesus berdoa ini. Ya, kalau Anda rindu, Anda berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, sebelum Tuhan datang, aku minta kesempatan untuk bisa ke tanah perjanjian. Di sana saudara kalau lihat situs sejarah, lihat tempat-tempat, maka itu akan klik dengan imanmu. Itu akan meneguhkan. Ternyata ada ya, yang dibilang di Alkitab, ternyata ada. Ya, saudara, siapa yang rindu dapat kesempatan ke tanah perjanjian? Kalau yang gak rindu gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Yang rindu aja saya doakan. Yang rindu ke tanah perjanjian, angkat tangan. Tuhan, jangan turun dulu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Doa kerinduan mereka dijawab Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, nabung, siapkan diri, ya, punya keinginan, punya kerinduan, ya. Sebelum Anda ke tempat-tempat lain di seluruh dunia ini, prioritaskan datang ke tanah perjanjian. Itu akan membuat imanmu tumbuh, imanmu bangkit, saudara. Nah, di Taman Getsemani ini ada pohon zaitun, ya. Usianya itu bukan hanya ratusan tapi sampai ribuan tahun. Bahkan dipercaya ada satu pohon, yaitu pohon ini gambar bukan foto sesungguhnya ya. Ada satu pohon yang sudah ada dan tempat di mana Yesus doa pada saat itu seperti apa yang dituliskan di Alkitab. Anda bisa bayangkan ya, bagaimana
Usia pohon itu sampai ribuan tahun. Saya bersama dengan istri waktu itu bareng dengan Nova, ya. Kami datang ke sana dan di sana sekarang itu ada sebuah gereja. Namanya Gereja Getsemani, itu ada fotonya ya, saudaraku. Dan kita masuk ke sana dan di depan altar itu ada tempat diyakini adalah tempat di mana Yesus berdoa. Kita tidak sedang mengkultuskan tempat, tetapi kita mengenang. Dan ketika kami datang dan sujud berdoa di altar itu, saudara, kami sungguh merasakan Tuhan hadir, Tuhan menjamah. Ada satu kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Kami bersujud. Orang-orang di sana mengambil waktu pribadi untuk menaikkan doa syafaat, doa pergumulannya masing-masing, saudara. Ya. Dan selanjutnya nanti Anda bisa melihat kalau Gereja Getsemani ini menghadap ke pintu gerbang kota Yerusalem lama, ya. Di sana ada banyak pintu gerbang di tembok itu dan salah satunya yang berhadapan dengan ini adalah The Golden Gate, ya. Nanti lebih jauh lagi ada kesempatan dijelaskan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah Taman Getsemani ini adalah yang dipakai oleh Yesus, yaitu tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara, Yesaya 30 ayat 15-16 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak, apa saudara? Kekuatanmu. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Tetapi ayat 16 berkata, lihat, tetapi kamu enggan. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mau saudara dekat, Tuhan mau saudara intim, tetapi kamu enggan. Lihat ayat selanjutnya berkata apa? Kamu berkata, bukan. Artinya kami gak mau tenang, kami gak mau tinggal diam. Ini usaha sendiri nih. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, kalau Tuhan katakan tinggal diam, bertobat, tinggal diam, ya, tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Baca sama-sama yuk dengan suara keras, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam terjemahan King James Version ditulis di bagian bawah. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. Mari apapun pergumulanmu, mungkin saudara mengalami sakit dan kelemahan, atau punya masalah keuangan, atau pergumulan yang lain. Ayo saya mengajak kita mengangkat tangan kanan kita. Taruh tangan kirimu di dada. Nyanyikan dengan iman. Dia berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau.
I am the, rasakan dia menjamah, that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. Terima jawaban doamu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, miliki the secret place. Matius 6 ayat yang ke-6 mengajar kepada saudara dan saya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Amin, saudaraku. Ya, doa itu tidak perlu ditonton orang. Ya, doa nggak perlu demonstrasi, saudara. Tapi Tuhan ajar kalau datang kepada Tuhan, tutup pintu, datang di tempat tersembunyi. Artinya cari tempat yang sunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin, saudara. Tempat perlindunganku, kau menara dan perisai di hidupku. Mari yang mau bersama saya berkata, engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Benar Tuhan. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara, perhatikan yang di dalam kita ini. Seringkali orang hanya mementingkan public life daripada inner life. Orang tampilkan jati diri, orang cari perhatian, orang menunjukkan pencitraan bahwa aku ini orang Kristen loh, aku ini baik-baik loh, aku ini oke-oke saja. Tetapi orang lupa membangun inner life, sesuatu yang di dalam. Saya pernah sampaikan dalam khotbah saya, saudara harus ingat bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Tapi kekristenan itu berbicara satu lifestyle atau kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau agama itu dari luar dibawa ke dalam, outside in. Ya. Yang di luar itu dianggap lebih penting. Tapi kalau kekristenan berbeda. Kalau kekristenan itu dari dalam keluar. Inside out, saudara. Perhatikan yang di dalam kita. Ya, manusia roh ini, saudaraku. Manusia roh inilah yang membuat kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Yang di dalam kita inilah yang akan menentukan engkau kalah, terpuruk atau engkau alami kemenangan. Kalau fokusmu hanya kepada peperangan, engkau lemah. Tapi ketika hari ini engkau dengar firman dan mulai memperbaiki inner manusia rohmu ini, saudara. Ketika yang di dalam ini pulih,
Dengar baik-baik, kekuatan Tuhan itu mengalir dan engkau akan alami kemenangan demi kemenangan. Saudara, si jahat itu berusaha untuk membuat saudara capek. Ya, engkau berjuang dengan kekuatanmu. Engkau berpikir engkau akan selesaikan masalahmu. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Tuhan ajari kita, bangun sesuatu yang berkualitas. Yang di dalam kita harus menjadi sesuatu yang berkualitas. Katakan amin. Ketika engkau membangun manusia rohmu menjadi sesuatu yang berkualitas, engkau bisa hadapi apa yang di luar. Saudara tahu pergumulan, tantangan sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang gembala. Tugas seorang gembala bukan hanya khotbah. Tugas seorang gembala bukan hanya datang acara di gereja atau datang berkunjung. Atau kalau saya berkunjung di setiap kul, mendoakan kalau saudara sakit. Tapi saya itu menerima tanggung jawab dari Tuhan. Suatu kali saya dapat pengertian seperti ini. Seorang gembala atau hamba Tuhan itu bertanggung jawab atas setiap umat yang dipercayakan sampai dia masuk surga. Artinya apa, saudaraku? Saya bertanggung jawab atas kerohanianmu. Saya bertanggung jawab apakah engkau kalah atau menang dalam peperangan. Dan saudara tahu, tugas yang tidak mudah. Maka si jahat, iblis pun berusaha untuk membuat saya lemah duluan. Menghambat saya untuk menolong saudara. Mendorong, memberikan kekuatan. Yang bisa tolong buka jalan itu Tuhan. Tapi maksudnya ketika saya berusaha untuk menopang saudara, memotivasi saudara, iblis halangi dengan berbagai cara. Saya juga punya pergumulan. Seringkali si jahat pakai itu juga untuk membuat saya lemah, membuat saya akhirnya gak punya kekuatan. Tapi saya bersyukur di tempat yang sunyi ketika saya ada dalam perenungan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Amin, saudaraku. Ayo sama-sama kita bangun yang di dalam kita ini, saudaraku. Ya, kita bangun yang di dalam ini. Kalau ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sibuk membangun yang di luar. Karena itu Yesus pernah menegur mereka. Hidupmu itu sama seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang memalukan. Ketika Matius 5 ayat 20 berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Keagamaan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunaninya itu adalah dikaiosune, artinya kebenaran. Jadi kalau diterjemahkan gini, jika kebenaran dalam hidupmu tidak lebih baik dari orang-orang agama yang lain, orang-orang punya keyakinan yang di luar sana, engkau gak masuk surga. Ini serius, saudara. Ya, jangan sampai kita punya nasib yang sama seperti orang Farisi yang ditegur oleh Yesus. Yesus mencela mereka, berkata, cawan yang bagian luar kamu bersihkan, tapi dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Saudara, mulai sekarang jangan fokus yang di luar. Ya, jangan fokus hanya sesuatu yang di luar kita, tapi renungkan tempat yang sunyi itu adalah waktu untuk kita membangun sesuatu yang berkualitas di dalam kita, saudaraku. Bangun iman kita di secret place, di tempat yang sunyi. Ambil waktu untuk retreat, ya, secara pribadi, ya. Saudara, ketika kita retreat masuk ke tempat yang sunyi, kita itu mundur 2 langkah. Tapi untuk selanjutnya engkau maju 3 langkah dan engkau meraih kemenangan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, ada orang yang berkata, saya terlalu penuh Pak dan saya perlu healing. Aku perlu healing Pak, aku perlu liburan Pak. Saudara, yang dibutuhkan bukan hanya healing. Ada yang lebih penting dari healing. Kalau orang innernya gak dibetulin, gak dipulihkan, gak dipulihkan dalam hadirat Tuhan, pergi healing, pas healing senang, pulang stres lagi saudara.
Ngerti saudaraku? Karena itu jangan tukar waktu-waktu ibadahmu dengan healing. Ya, ada orang yang meninggalkan ibadah, gampang banget gak ibadah. Saya menasehati saudara, jangan gampang tinggalkan ibadah. Kalau Anda punya masalah aja, Anda pingin Tuhan segera datang menolong saudara. Tapi kadang kita gak fair, kita gampang ninggalin Tuhan dalam ibadah. Ya, persiapkan waktu ibadah dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, saya mau kasih ingat ya. Saudara kalau ibadah, persiapkan diri dengan baik. Anda masih bersama saya? Masih fokus? Kalau ibadah, persiapkan diri dengan baik. Usahakan jangan terlambat. Jadi persembahanmu buat Tuhan, ibadahmu ini. Kalau kamu terlambat, itu kayak rotinya itu keroak. Ngerti saudara? Orang sudah mengalami penyembahan, nyembah muji Tuhan, Anda baru itik-itik datang. Anda kehilangan waktu. Ya kalau sekali waktu karena ban mobilmu gembes, oke lah. Tapi kalau setiap minggu engkau terlambat, engkau gak pernah punya waktu dalam penyembahan di tempat ini. Dan saya mau katakan, mohon maaf, engkau belum memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anda kalau pergi ke luar negeri, keluar kota, keluar pulau aja naik pesawat, Anda bisa gak terlambat kok. Betul gak? Anda kalau naik pesawat terlambat gak? Kenapa gak terlambat? Ya nanti kalau terlambat tiketnya angus Pak. Nah masih ada urusan dengan untung rugi. Tapi kenapa ibadah sering terlambat, tidak merasa sesuatu yang salah? Karena Anda merasa tidak rugi. Ayo perbaiki saudara, perbaiki. Ya. Yang kedua, 1 poin 30 menit, 2 poin 1 jam, 3 poin 1,5 jam. Yang tetap semangat katakan amin, luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam pergumulan? Yang kedua adalah mencari support system yang tepat. Sekali lagi baca sama-sama, 2, 3. Mencari support system yang tepat, yang baik. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus dalam kegelisahannya, dalam pergumulannya, dalam ketakutannya sebagai manusia pada saat itu. Dia mengajak 3 orang murid. Anak Zebedeus, ya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 orang ini adalah support system yang mendukung Yesus dalam pelayanannya. Saudara harus punya support system. Kalau saudara sendirian, engkau akan kalah. Saudara, support system yang terbaik itu apa saudara? Yang pertama, support system yang terbaik itu seharusnya adalah keluarga saudara. Katakan kanan kiri, keluarga. Amin. Justru ketika seseorang menjadi lemah, seorang menghadapi pergumulan di luar dan datang kepada keluarga, di dalam keluarga inilah dia dipulihkan. Dia terima kekuatan. Bukan sebaliknya, di luar sehat, begitu masuk rumah jadi sakit, saudara. Kita harus mengerti, saya berdoa supaya setiap keluarga adalah support system yang terbaik. Anak-anak kami, setiap ada pergumulan apapun, datang kepada papi maminya, minta nasihat, minta didoakan. Waktu beberapa minggu yang lalu kami melayani di Semarang. Pas mau ibadah, Benaya itu ngalami gangguan juga. Rada skip ya, jantungnya juga. Dia gak cari orang lain, dia telepon papi maminya. Cerita, Pimi ini kok kondisinya gini. Ya udah, baik-baik enggak? Baik-baik, oke. Masih kuat gak? Kuat.
Udah gak apa-apa, yang penting papi mami doain dulu. Dia bilang seperti itu. Keluarga harus jadi support system. Orang tua, engkau harus jadi support system yang terbaik bagi anak-anakmu. Amin. Gak ada orang tua ya, masih muda-muda semua. Sekali lagi, orang tua harus jadi support system yang terbaik bagi anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara membutuhkan, engkau harus siap sedia menolong mereka. Orang tua tidak boleh nyakiti hati anak. Orang tua jangan ngutuki anak. Saya tidak pernah ngomong negatif sama mereka. Karena itu anak-anak saya pinter-pinter. IQ-nya tinggi-tinggi. Cakep-cakep kayak papinya. Yang setuju katakan amin. Dari bayi, dari bro, dari lahir. Gak pernah dikutuki. Kalau ada orang lain, nakal. Tak bilangin jangan ngomong nakal. Ngomong pinter, ngomong aktif. Anak kecil kan lari sana lari sini. Jangan ngomong nakal, ngomongnya aktif, ngomongnya pinter. Akibatnya mereka pinter beneran. Tapi kalau orang tua anaknya dibilang dasar kamu bodoh, ora duwe utek misalnya kayak gitu. Beneran loh, gak punya utek loh anak saudara loh. Anda mau anakmu gak punya utek? Ya. Memang kamu itu gak pernah berubah. Ya terjadi seperti perkataan orang tuanya. Ya. Suatu saat nanti ketika ketemu Tuhan. Tuhan minta pertanggungjawaban dari orang tua. Kamu selama ini jadi orang tua. Kata-katamu bukan memberkati anak-anakmu. Bukan memberkati keluargamu. Atau sebaliknya, aku berkenan karena engkau orang tua yang baik. Saya berdoa supaya nanti ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya. Engkau orang tua yang baik bagi Benaya dan Otniel. Sampai akhirnya mereka pun bertumbuh dalam iman, dalam kerohanian mereka. Dan mereka alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkenan. Saya rindu mendengar Tuhan berkata, engkau seorang hamba, engkau gembala yang baik. Karena engkau mengingatkan kalau jemaat ada yang salah. Saudara, saya nggak senang hanya sekedar say hi, baik, ya baik, enggak. Tapi kalau salah ya diingatkan. Tandanya sayang. Amin, saudaraku. Kalau saya masih ngomong, artinya saya masih perhatikan saudara. Tapi hati-hati kalau saya sudah diem. Siapa di sini yang mau saya masih ngomong sama saudara? Oke, saya amati. Kalau yang nggak angkat tangan, saya akan diem kepada saudara. Sekali lagi, siapa yang mau Pak Gembala masih ngomong kepada saudara? Puji Tuhan. Ya, nurut saudaraku. Ya, lalu support system selain dalam keluarga tadi, ingat ya, keluarga harus jadi support system yang terbaik. Orang tua harus hati-hati. Engkau harus menjadi charge bagi keluargamu. Harus menjadi sumber damai sejahtera, katakan amin. Harus menjadi sumber sukacita. Harus bukan hanya menjadi sumber kebutuhan keluarga, tapi sumber segala-galanya dalam kehidupan keluargamu. Ya. Lalu support system selanjutnya apa? Keluarga rohani yang cinta Tuhan. Ada kul, di kul ada gembala kul, di gereja ada gembala jemaat, saya sendiri. Ya. Ini keluarga rohanimu, ini support sistemmu saudara. Lalu komunitas yang sehat. Meskipun bukan orang gereja, tapi yang penting sehat. Bilang kanan kiri, komunitas yang sehat. Ngomong sehatnya rada mantap sedikit, sehat. Kalau ada orang sakit menular, Anda mau deket-deket enggak? Hah? Zaman COVID, ada orang kena COVID, sini tak peluk yuk, mau? Tapi tanpa sadar ada orang kumpul dengan komunitas yang tidak sehat. Next. Hati-hati dengan komunitas ini yang merusak imanmu, ya. Komunitas apa itu? Yang tidak tulus. Lain di depan, lain di belakang, suka ngomongin orang. Saya berharap di kul tidak ada yang seperti ini. Amin saudaraku. Ya. Tidak tulus itu tidak menerima kita apa adanya, tapi ada apanya. Sifatnya hanya duniawi, foya-foya. Urusannya duniawi, hal-hal duniawi toh. Tapi jarang nyenggol hal-hal rohani, hati-hati saudara. Suka membuli.
Di kul tidak ada bully-membuli. Tapi di kul yang ada adalah saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Hati-hati dengan komunitas yang toksik. Toksik itu yang suka nyampah, suka gosip, cerita hal-hal yang negatif, yang bikin saudara gak bertumbuh, ya, yang membuat rohanimu sakit. Ya. Komunitas yang sakit hati, karena itu ada istilah BSH, barisan sakit hati. Biasanya orang yang kecewa sakit hati itu kumpul dengan yang sakit hati. Betul saudaraku? Ya, karena satu frekuensi. Ya, hati-hati. Kalau orang itu nggak mau berubah, nggak mau bertobat, Anda harus ambil keputusan. Jangan bersama-sama dengan komunitas yang sakit hati. Karena itu akan berbahaya buat imanmu, saudara. Saya pernah ketemu dengan dua orang ini sahabat dekat banget, akrab banget. Tapi yang saya heran ternyata di belakang sahabatnya ini, dia itu jelek-jelekin sahabatnya ke orang lain. Anda bisa bayangkan, sahabatnya aja diomongin, apalagi orang lain, saudaraku. Karena itu hati-hati, kalau ketemu saudara lalu ceritanya tentang orang lain, negatifnya orang, hati-hati loh. Hari itu dia cerita kejelekan orang kepada saudara, tapi minggu depan dia mungkin akan ceritakan kejelekan saudara kepada orang yang lain. Ya, saya berdoa yang di HOG bebas dari hal-hal yang tidak baik ini. Katakan amin, saudaraku. Kalau masih ada, nanti setelah selesai firman kita berdoa bereskan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita perlu komunitas yang berkata ketika engkau sakit, mereka berkata pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong engkau. Bukan komunitas yang melemahkan, yang merendahkan. Ya, kita perlu komunitas yang baik. Saudara, carilah support system yang baik. Engkau harus bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang yang rohnya berkobar-kobar dan menyala-nyala. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang positif. Maka imanmu juga akan terjaga dengan baik. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam pergumulan? Mencari Tuhan. Teladan Yesus ketika dalam keadaannya dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Ini menunjukkan satu relasi hubungan Bapa dan anak, ya, dalam ketritunggalan, penuh dengan kasih, dalam unity. Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang esa. Dia Tritunggal, tapi dia adalah Allah yang esa. Amin, saudaraku. Dan dalam keesaannya itu ada kejamakan. Ya, contoh kalau di dunia ini ada yang esa atau satu, tetapi ada jamaknya juga. Kalau saya berkata sebuah ruangan, maka sebuah ruangan itu ada 3 unsur, yaitu panjang kali tinggi kali lebar. Kalau saya katakan ada sebuah segitiga. Saking ngebutnya saudaraku ya. Ya, puji Tuhan, yang tadi mulai tekluk-tekluk udah bangun lagi ya. Puji Tuhan, itu trik pengkhotbah saudaraku ya. Kalau kita punya segitiga, satu segitiga, segitiganya berapa? Berapa? 1. Tapi segitiga itu terdiri dari 3 garis, 3 sudut. Kalau enggak ada salah satunya, dia bukan segitiga. Saudara, Allah kita adalah Allah yang esa. Dia memiliki 3 pribadi, tetapi tidak bisa dibedakan. Yang 3 pribadi yang bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Ya, itu adalah Allah yang kita sembah, yang kita percayai. Yesus yang adalah firman dari Bapa, dia menjadi manusia. Itulah bedanya Allah dengan kita. Saudara, Yesus berdoa kepada Bapa. Dan dia berkata, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudara, Yesus tidak memaksakan kehendak-Nya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia datang kepada Bapa. Ada pertanyaan, ketika Yesus datang ke dunia, yang memerintah di sorga siapa? Bapa. Ya, karena saat disalibkan adalah Yesus yang disalib, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Saat di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bahkan kalau Anda membaca Alkitab dari awal sampai selesai, dalam kekekalan, Allah yang Tritunggal ini juga berkomunikasi. Kejadian pasal yang pertama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapa gak ngomong dengan malaikat, tapi ngomong dengan Anak dan Roh Kudus. Tak kasih contoh ya. Saudara paling sering ngobrol sama siapa? Sama papa, sama mama. Saudara renungkan ini. Kita paling sering ngobrol sama diri kita sendiri. Betul gak saudara? Saudara mau lakukan apa-apa? Mau berangkat, ini mau berangkat jam berapa ya? Nah gitu kan. Anda ke toko, mau beli baju, mau beli sepatu. Yang ini juga bagus, tapi yang ini juga, yang ini. Ya, ngomong sama diri sendiri. Ada komunikasi. Itulah yang terjadi saudaraku. Manusia terdiri dari satu pribadi dan 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kalau Allah kita adalah satu hakikat, tapi dia 3 pribadi. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Ia minta pertolongan agar Bapa menguatkan dia melewati salib itu. Dia berdoa bukan untuk kepentingannya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus berdoa untuk mencari kehendak Bapa. Baca statement selanjutnya ini. 2, 3. Doa tidak mengubah Allah. Mana suaranya? Tetapi mengubah hidup kita agar selaras dan taat kepada Allah. Amin saudaraku. Ya. Bukan masalahmu yang dirubah. Tapi yang pertama dirubah itu adalah hidup saya, hidup saudara. Setelah itu dirubah. Sama seperti Tuhan merubah hati Bartimeus. Bartimeus pengemis buta itu tidak minta uang sama Yesus. Tapi dia minta celikkan aku. Artinya dia mau sembuh. Kadang ada anak Tuhan itu tidak mau sembuh saudara. Setelah Bartimeus sembuh tentunya dia harus berjuang. Dia nggak bisa dong jadi pengemis lagi. Dia harus mulai kerja yang baru apa. Tapi Bartimeus minta sembuh. Doa itu bukan ngerubah masalahmu, tapi doa itu ngerubah hidup kita. Ya, saya pernah sampaikan slide ini, next. Watchmeni, seorang hamba Tuhan, dia pernah berkata, good is not always God's will, but God's will is always good. Sesuatu yang nampaknya baik tidak selalu itu kehendak Tuhan. Tapi meskipun sesuatu itu nampaknya tidak baik, bisa jadi itu kehendak Tuhan. Tapi yang jelas kalau kehendak Tuhan, pastilah yang terbaik bagi saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara, waktu perintisan gereja tahun 2003-2004, waktu itu saya pernah kecewa. Ya. Ibadah waktu itu jemaat hanya 15-20 orang. Dan mohon maaf, lebih banyak orang-orang yang bermasalah daripada orang-orang yang benernya saudara. Dan waktu itu Tuhan juga menuntun untuk mulai menggalang dana pembangunan. Dan saya memutuskan untuk kita
ambil sebuah ruko. Waktu itu rukonya di Jalan Es Parman. Dan deal waktu itu dan kami berikan DP ya. DP untuk ruko itu. Kami berikan DP waktu itu 50 juta dari harga ruko 150 juta. Jadi murah yo sekarang yo. Ya, di DP gocap tiao. Lalu kami renovasi, kasih peredam buat ibadah. Kami ngalami lingkungan gak setuju. Ada orang-orang meresolusi buat surat. Sampai akhirnya hanya dipakai 2 kali. Selanjutnya gak bisa dipakai lagi. Dan saya berbicara kepada pemilik ruko. Saya bukannya bolak-balik, tetapi karena rukonya ini dibeli untuk gereja tapi sekarang gak bisa dipakai. Jadi bagaimana kalau saya cancel, saya kembalikan. Oh enggak apa-apa, sepertinya baik sekali. It's okay, enggak apa-apa. Tapi dikembalikannya cuma 20 juta, saudara. 30 juta hilang. Dia enggak peduli alasannya apa. Ya. Dia enggak peduli itu uang gereja. Jadi 30 juta hilang, dipakai kebaktian hanya 2 kali. Berarti dari jemaat 15-20 orang waktu itu sekali kebaktian cap nggotiau alias 15 juta. Saya sangat sedih. Saya kecewa. Kenapa Tuhan seperti ini? Bukannya Tuhan yang tuntun saya. Waktu itu saya dituntun untuk menyerahkan sepeda motor yang saya pakai. Sepeda motor Cina. Tolong anak-anak dikendalikan ya. Dan saya berikan ke gereja sebagai benih awal persembahan pembangunan. Setelah itu saya pelayanan naik sepeda. Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu. Aku sudah melakukan yang Tuhan suruh. Membawa jemaat mempersembahkan yang terbaik. Sampai ada orang pun juga memberikan seluruh tabungannya pada saat itu. Tapi kenapa sekarang beli ruko kok malah jadi rugi? Saya sempat down. Belum lagi saat itu ada orang-orang yang menyalahkan saya. Ya kadang orang gak ngalami sih ya, gak pernah jadi gembala. Situasi seperti itu bukan menjadi support system yang baik tapi malah menyalahkan. Harusnya seperti ini, kudunya seperti itu. Siapa yang mau kehilangan uang, saudara? Tetapi sampai akhirnya kami bisa melewati semuanya itu. Dan sampai akhirnya kita tidak ada tempat untuk ibadah. Lalu kita sempat sewa hotel di Kresna. Sempat pindah ke beberapa tempat jemaat. Dan waktu itulah setelah peristiwa itu. Pak Hartanto dan Cik Linda ini datang menemui saya di gereja pada saat itu. Dan berkata, Pak, kalau mau pakai tempat kami untuk ibadah silahkan. Tidak apa-apa. Mereka membuka tempat ini. Mulai kita pakai di ruangan sekretariat kalau Anda tahu di sana. Lalu di sana sudah sesak pindah ke ruangan studio. Dulu masih terbuka. Kalau mobil itu open cab ya, pick up gitu. Sana ada kandang ayam. Jadi kalau saya khotbah menghadap selatan, angin selatan bertiup ke utara, mambu. Mau ibadah ringkas-ringkas, siap-siap, nata alat, nata kursi. Yang namanya Kofuwe itu dulu tak kasih tanggung jawab, nih ya kunci gudang, kamu datang awal, pimpin untuk persiapkan alat. Pas dia kesiangan, jadi kita sambil nunggu dengan cemas, ini ibadah sudah mau mulai, kunci belum terbuka. Yang lagi tak ceritain ini juga lagi dengerin khotbah saya, saudara. Akhirnya datang, kita beres-beres baktian di sini. Selesai ibadah ringkes-ringkes lagi. Sampai akhirnya kita bisa pakai tempat itu dan direnovasi. Saudara, ini bukan maunya Kohar sama Cik Linda. Siapa mereka? Mereka juga gak ngerti, mereka juga gak punya apa-apa.
Tapi karena dituntun Tuhan akhirnya bersedia tempat ini dipakai. Dari tempat yang kecil Tuhan tuntun ke tempat ini. Tuhan bicara sama saya, hambaku, kamu visinya besar tapi lumbungmu kecil. Dan saat saya dapatkan pesan itu, Cilinda ini dapat mimpi. Dia suka mimpi kayak Yusuf, saudaraku. Ya, jadi ini Yusuf tapi versi perempuan. Dia dapat mimpi. Dulu ruangan ini penuh dengan alat-alat, dengan mesin potong kertas. Satu mesin itu bisa harus diangkat dengan 8-10 orang mungkin ya. Waktu itu saya ingat orang banyak ngangkat, berat sekali. Tiba-tiba Cilinda ini mimpi, kok ada orang rame gotong-gotong mesin. Saya cerita, konfirmasi, tempat ini dipersiapkan, dipersembahkan untuk dipakai ibadah. Kita renovasi, semua terlibat. Ada yang nabur untuk lantai, gak keluar uang untuk keramik. Ada yang nabur untuk yang lain, jadilah tempat yang indah. Dan waktu itu, dari awal saya pakai sini, saya bilang kita harus pakai surat supaya jelas. Mereka gak mau. Mereka hanya berkata, Pak, pakai tempat ini silakan sampai nanti gereja punya tempat sendiri. Tapi waktu berjalan, Tuhan terus bicara dan Tuhan pakai mereka. Mereka mengerti kehendak Tuhan, mengerti pekerjaan Tuhan. Sampai mereka menyatakan kerinduannya. Kalau boleh, gereja tetap di sini. Gereja tidak pindah dari sini. Saudara, karena itu mereka diberkati Tuhan. Karena ada sesuatu yang diberikan, yang dikorbankan. Awalnya saya kecewa ketika mengalami kehilangan uang itu. Mungkin saudara juga mengalami masalah, Anda kecewa, tidak ngerti kenapa. Tapi percayalah semuanya itu, perhatikan ada dalam pengaturannya Tuhan. Amin saudaraku. Sampai hari ini saya nggak pernah berpikir kita bisa pakai tempat ini. Ya, Anda bisa beribadah dengan baik, dengan leluasa. Anda yang bawa kendaraan roda 4, Anda pernah kesusahan parkir di sini? Pernah sampai penuh sesak nggak dapat parkir? Anda mau parkir di paling belakang juga boleh, saudara. Ya. Tuhan tolong, Tuhan sediakan. Semuanya dalam pengaturan Tuhan. Nah saudara, Tuhan kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Ya. Ini yang waktu itu saya ajak nyanyi di KTM. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hey hey, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin saudaraku. Sebagai penolong dalam sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Yang percaya lambaikan tangan. Engkau yang percaya, engkau akan alami semuanya itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Nah saudara, ketika kita sudah lakukan apa yang Tuhan Yesus teladankan, maka ayat yang terakhir, ayat 43, next slide. Ya, ketika kita lakukan ketiga hal ini, mencari tempat yang sunyi, seperti Yesus, dan kita mencari support system yang tepat, kita mencari Tuhan, mencari Bapa kita. Ayat ini berkata, Tuhan, Bapa perintahkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan bagi kita. Engkau akan terima kekuatan itu. Strength in struggle. Engkau akan alami itu. Saudara, lakukan ini. Anda pasti akan mengalaminya. Amin.